Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amawalah. Masih bersama kami dalam konten Ngopi Break. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan salah satu bintang tamu yang Masya Allah luar biasa ini. Kalau dari Rotpa aja ini sudah tidak asing lagi dari channel sebelumnya juga, karena belum ini yang sebelum juga tampil di dalam memimpin waktu 17 Agustus. Masa sudah tidak asing lagi nih. Sebelumnya apa kabar Kang Hasan? Alhamdulillah. Gimana juga ini? Alhamdulillah, cager sehat walafiat, cek Sunda maju. Kang Hasan gini, sebelum kami kepoin tentang studi kemudian apalah, nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Mungkin perkenalan terlebih dulu, kan belum ada sedikit banyak permisa belum tahu siapa sih yang ini tamu bintang yang luar biasa ini ya. Sudah, jadi nama saya asli Muhammad Hasan Maulani. Biasanya dipanggil terkenal Cilimus tuh Aiyan. Aiyan. Entah itu dari mana panggilan itu, Aiyan nggak tahu. Sampai ditanyain ke Umi, ke Bia, nggak ada yang tahu juga Aiyan itu dari mana asalnya. Sebetulnya pengen itu merubah panggilan saya dari panggilan yang bagus Hasan, dari Hasan. Iya. Karena kan nama itu adalah doa. Iya, semoga Hasan terus kan bagus terus. Iya benar. Itu saya lahir di asli Cilimus. Satu-satunya yang lahir asli Cilimus pakai shot. Oh, Masya Allah. Asli Cilimus. Jadi gini Kang Hasan, antum kan lahir asli di Cilimus. Kemudian sebelum menjenjang melanjutkan studi pendidikan tuh tentunya kan antum pasti berbaur dulu dengan Abu Ya, kan beliau kan salah satu punya pondok yang Masya Allah kan. Itu kan coba sedikit ceritakan dulu lah. Dulu kecil saya emang nggak tahu, beda lah sama kakak saya. Ngaji ya semuanya. Dulu kalau saya ditanya suruh ngaji, kalau suruh ngaji itu saya pasti jawab nanti aja kalau di pondok. Ini biasanya kayak gini nih. Kalau yang musuh biasanya kayak gini. Biasa ya. Ya gitulah. Yang ngaji cuma ngaji kapaksa sih. Ngaji sambil nangis gitulah. Ya dimarahin udah. Ya seperti yang lainnya lah, anak kecil yang lainnya masih senang main-main, masih nakal lah dulu istilahnya. Itu kayak didikan Abu Ya kepada antum dulu. Kalau Buya mendidik itu enggak begitu keras, enggak begitu memanjakan juga. Jadi tetap pesan Buya yang selalu saya ingat ketika saya mau mondok atau fokus belajar yang tenang, sing tenanan. Dah cuman itu yang dipesanin. Ya, tapi itu kan bisa kita manai dengan luas. Sebagaimana yang kita tahu, pastilah tanggungan itu ada. Itu yang jadi satu pikiran ya. Makna itu sangat luas. Gini Kang Hasan, kan dulu Abu Ya kan kami juga pernah beberapa tahun, bahkan 4 tahun kami menimba ilmu dari beliau. Kami sedikit betul lah tentang kehidupan beliau. Itu beliau yang saya rasakan gak pernah marah, ke santri dulu. Yang dia nonton kan paling senyum. Itu kita sama nggak ke keluarga kira? Kalau ke keluarga mungkin bukan lebih ke marah, tapi beliau lebih ke sosok yang tegas. Mau pasti anak-anaknya jadi orang yang nggak sukses, pasti seorang orang tua itu menginginkan anaknya jadi orang-orang yang sukses. Ya mungkin sosok yang tegas lah. Memang kalau lihat wajah Buya itu sosok yang memang takut gitu, berwibawa. Ya, kami sebagai anaknya juga mengakui memang itu. Apalagi kalau udah Buya melotot itu, udah. Ceritain dulu, saya pernah ketika beliau lagi sakit, beliau teriak, udah ini suara dari mana, kata akhirnya kan saya lagi masak nasi itu, akhirnya saya dari mana suaranya, dari hamam. Itu beliau di ruang tamu, kata beliau, udah itu lu ngajar kan Sunda, emang uminya ditinggalkan ke uminya kemana, masak. Ternyata beliau dalam keadaan di hamam, maksudnya udah udah hubut kan, dulu sakit. Akhirnya kami dengan teman kami menggetung beliau. Beliau sosok luar biasa. Saya kagum itu bisa menimba ilmu dari beliau. Kira-kira Kang Hasan ada gak sedikit momen-momen yang bisa jadi lupakan tuh ketika masa-masa beliau masih ada? Ya, Buya itu sosok yang fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Dulu kalau misalkan liburan dulu sampai
pernah ada istilahnya ada uang panas itu sama saya di bercandain, biar ada uangnya buat beli tenis meja. Akhirnya itu uang kasih ke saya pergi Cirebon beli tenis meja. Itu gue itu kan senang olahraga ya, jadi diajak main pun bisa, diajak serius pun bisa. Kenangan yang ya itu main tenis meja bareng, main bola bareng, badminton bareng itu. Kalau liburan kan, kalau dulu nggak ada santri yang jaga, nggak kayak sekarang. Kalau dulu sepi, cuman keluarga udah. Jadi kita bisa ada momen quality time ya, istilahnya dengan orang tua liburan pondok. Dan kita keluarga itu jarang banget kumpul, semua ada itu jarang. Terakhir kumpul itu tahun 2000 berapa itu gara-gara kebetulan ayat dari Yaman pas pulang perang, saya dari pondok liburan itu alhamdulillah bisa kumpul semua. Biasanya yang satu berangkat, yang satu datang, gitu lah. Ya gitu. Jadi gini Kang, waktu ketika Kang Hasan nih menempuh pendidikan itu kan tidak langsung pondok, kemudian itu menempuh formal dulu kan enggak? Formal. Saya sekolah SD 5 di Karangwu. Alumninya ya kakak saya yang Sada Madimiyati dan juga Tehina. Berarti di sama di sana. Setelah itu berarti langsung. Setelah itu dulu saya sebetulnya ditawarin mondok di beberapa pondok. Karena Buya kan alumni Lirboyo juga. Tawarin Lirboyo, tapi Buya tuh kayak boleh enggak gitu. Soalnya kan di sana bebas rokok dan yang lain-lain. Takut saya terbawa arus lainnya. Dan sempat saya mau ke Dalwa tadi. Ke Dalwa. Dari gua dakwah ternyata kok nggak serak juga, nggak tahu tiba-tiba beloknya ke langitan juga akhirnya. Itu dari mana tuh? Kok bisa ke langitan? Kalau ke langitan karena mungkin kakak saya 2 udah di langitan, jadi ya udah ke langitan. Iya. Itu masa di langitan itu tahun berapa tuh ke langitan? Saya masuk ke langitan 2012. 2012. Lulus SD langsung mondok langitan. Lulus SD masuk ke langitan? Iya. Masih kecil loh, masih umur 12 tahun lah. Karena di keluarga, ya dari keluarga itu nggak ada yang lulusan formal yang mentok SD. Mentok SD. Setelah SD pasti rata-rata mondok semua. Berarti kecil langsung jauh ke langitan luar biasa. Ya alhamdulillah. Itu dianterin sama Bu Ilmu? Ya, pas mondok dianterin. Kebetulan salah satu alumni Al-Kausar juga ada yang ikut waktu itu. Dianterin langsung sama Buya sama Umi. Ya sama aja lah. Namanya masih kecil mondok baru 1 hari 2 hari masih oke, 3 hari mulai kepikiran pengen ya nangis wajar biasa. Nah ini Kang, ini banyak wali santri yang nanya, ini anak saya gak betah, gimana kalau dijemput saja, kasihan nih nangis. Itu Kang Hasan aneh kayak gitu. Wudu bukan apalah banyak. Wudu ya pasti penyakit wajib santri. Belum wudu itu belum dinamakan santri. Ya, katanya kan gitu. Iya. Kalau orang tua kalau pengen anaknya sukses gimana itu harus sabar. Satu harus sabar, rela dengan anaknya jauh gitu. Begitu juga dengan Umi Buya. Kalau ditanya Umi Buya tega, ya nggak tega pasti. Anaknya jauh, yang satu kuliah mungkin sekarang kuliah di Yaman di Turki, mondoknya di Jawa Timur, ya tetap nggak tega. Cuman demi masa depan kesuksesan anaknya itu mungkin kedepannya lebih sukses lagi, ya harus rela. Itu salah satu. Orang tua yang mungkin anaknya di pondok nggak betah, udah biarkan ada masanya. Terus ketika kan tentunya waktu di langitan, kemudian kan tadi merasakan nggak betah, kemudian pasti nangis, itu bisa dilalui kan? Ada pendamping nggak dulu sendiri? Nggak ada pendamping, nggak ada. Ya kok bisa enjoy gitu sampai ini berapa tahun namanya tuh mondok? Saya mondok 2012, lulus 2019, setelah itu khidmah 1 tahun. Jadi keluar 2020. Jadi ya 8-9 tahun. Itu masa-masa ketika belajar, ini Kang Hasan kira-kira maksudnya aktif dalam, pasti kan tentu santri kan aktif dalam bidang apa itu? Kalau saya dalam organisasi yang emang serius nggak begitu aktif, tapi karena di langitan itu kan ada komplek yang Sanawi sama Ibtida dan Aliyah itu dipisah gitu. Dulu ketika saya Sanawi, mulai kelas 1 Sanawi itu saya aktif di organisasi bagian divisi Jamiah. Ya, jadi kalau misalkan malam Rabu itu ada burdah, malam Jumat ada maulid, tiba itu, jadi yang ngatur jadwal segalanya itu saya. Biarpun ya walaupun
masih muda Masih kelihatannya. muda. Ngatur yang tua gak apa-apa. Ngatur yang tua. Itu dah hal yang biasa. Masya Allah. Tapi apa namanya, kami dengar kabar-kabar, bahkan langsunglah dari Ayan juga pernah dulu bicara, katanya pernah aktif dalam Lajnah Hizbullah itu. Ya, dulu masuk aliyah kelas 1. Dulu ceritanya karena apa ya, saya itu orang yang harus inilah. Jadi ada salah satu Lajnah Nubuh, kalau lagi ujawis, istilahnya ujawis. Ujawis itu takzir. Kok dia nazir orang tapi dia bawa kamus sih? Saya tantang balik. Kalau ente jadi Lajnah, gak usah dong pakai kamus. Akhirnya dari situ saya sering ditakzir terus, sampai ada istilahnya teman-teman saya kalau menjuluki saya tuh, wah kamus berjalan. Awalnya ditajir dulu. Iya, awalnya gitu, sering ditakzir. Akhirnya setelah setengah tahun saya ditarik jadi anggota Lajnah. Awalnya ditajir dulu, Masya Allah. Iya. Itu gengsi gak ketemu? Ya enggak, kenapa harus gengsi? Iya, Masya Allah. Di pondok kita sebagai santri. Iya, betul kan. Kan ada saja kan, saya ini, itu kadang ada sebagian kadang. Bahkan di sini pun kita harus tetap sama-sama belajar. Kemudian itu Kang, apa namanya, kan tadi apa, itu kakak lama nggak dari Hizbullah itu Lajnah? Jadi Lajnah sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun. Apa namanya, kan dulu juga ya banyak lah cerita Kang Hasan ini kan dulu ketika mondok, apa namanya, dari supir kiai, supir dalam apa, supaya bahasa Jawa itu nggak tahu tuh supir dalam. Kiai. Bahkan saya dengar langsung dari ketika apa Kiai Hasan, Kiai Haji Hasan. Baju dulu bilang gitu ketika ada sini, kata kami sih kayak anak, gimana ceritanya ini? Ya itulah. Coba ceritakan sedikit. Saking dekatnya apa namanya hubungan santri dengan kiai itu harus, karena kalau tidak ada alaqah bagaimana ilmu itu akan manfaat kalau tidak ada hubungan kita dengan guru, gitu kan? Betul. Ya. Jadi dulu saya juga sebagai santri yang cita-cita saya itu ketika saya boyong pengen dikenal sama kiai. Nah, gimana caranya? Akhirnya prestasi, wah saya bukan orang yang berprestasi gitu kan. Akhirnya cari-cari gimana caranya. Wah saya punya satu skill yang mungkin bisa diterima oleh kiai. Saya bisa nyupir dulu. Dulu saya supir langitan paling muda banget. Saya nyupir berarti umur 18 tahun itu. Akhirnya belum beranikan soal ke kiai. Intinya pengen ikut khidmah, ikut kiai itu. Akhirnya alhamdulillah diterima dan dikenal sama beliau juga. Itu antum masih kecil, maksudnya 18 19 ini khidmah ke dalam, kan kita saja maksudnya kan udah kan takut tuh kalau deket sama kayak itu, kan antum bisa deket kayak itu pasti punya rahasia dong. Bukan rahasia apa ya, berani mental gimana? Dari situlah apa namanya, saya terbuka pengalaman dan yang lain-lain bagaimana menyikapi hal apapun, karena saya setiap hari, bahkan sekolah pun jarang waktu itu, karena pas sekolah pasti tiba-tiba dipanggil, ayo berangkat kemana. Bahkan ketika perjalanan jauh mondok nginap di hotel gitu, saya selalu satu kamar dengan beliau, satu kasur dengan beliau. Bahkan di Surabaya waktu itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan, tidur hanya berdua sama beliau, tangan saya jadi guling sama beliau, Masya Allah. Wah itu dekat banget momen, Masya Allah, karena beliau melihat bagaimana dulu gurunya beliau begitu kepada santrinya, karena guru beliau Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, maka begitu juga dengan murid-muridnya, sangat dekat dengan muridnya. Itu Kang Hasan tuh ketika jadi apa namanya supir Kiai Haji Hasan Gojol, itu kan tentunya apa rasa tuh yang ketika nyupir gimana tuh, kan tahu kan awal-awal mungkin takut karena yang kita bawa, yang kita supir itu bukan orang-orang ya. Ini patah nih kamu, aset negara, aset agama. Iya betul. Kiai, nyawa. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan keberanian, harus berani. Jadi santri itu harus berani. Kalau nggak berani, ya cemen terus, nanti diremehkan terus. Lancar tuh gak pernah apa kejadian apa? Kalau kejadian namanya di jalan. Iya betul pasti. Gak nabrak, ditabrak pasti. Tentunya gitu. Ya nyerempet udah biasa lah sama dia. Tapi belum tetap maklumi ya. Wah, kiai itu nggak ada namanya pernah marahin santri itu, nggak ada. Pasti beliau itu selalu lapang dada, apapun pasti nerima. Kok ini kan tadi kan kata Hasan juga, Kang Hasan kan pasti kan nggak ngaji, nggak sekolah itu kan. Tapi aneh bin aja kok bisa ke Turki ini, gimana ceritanya? Awalnya mondok, awalnya apa namanya?
ya tujuannya kan mencari ilmu, kemudian di pertengahan kok khidmat, tapi luar biasa berkah ilmu kok bisa lebih wow gitu. Belum tentu orang yang fokus dong, orang yang fokus ngaji bisa ke Turki, tapi kok Kang Hasan ini beda bro. Sebetulnya siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya itu bisa bisa meraih sesuatu yang dia inginkan kalau mempunyai keinginan yang kuat. Iya gitu. betul. Dari dulu saya kalau bukan ditanya, cita-cita saya itu dulu kalau nggak jalan-jalan ke Turki, kuliah di Turki. Yes. Aduh. Nggak tahu, saya nggak pengen ke Yaman, tapi sempat saya ditawarin mau ke Yaman gitu. Iya betul. Mau ke Idrus dan yang lain-lain. Ternyata alhamdulillah Allah bukakan jalan saya lebih mudah ke Turki mungkin. Akhirnya alhamdulillah saya seorang yayasan, karena beliau juga setelah ayah saya meninggal, beliau menjadi orang tua kedua saya gitu. Tapi ya sama-sama orang tua gitu ya. Akhirnya saya meminta pendapat kepada beliau gimana saya mau kuliah di Turki. Sekarang beliau mumpung masih muda, lanjutkan ya. Alhamdulillah. Tapi belum juga nggak fanatik antus ke Said Maliki ke Boy Mutu enggak? Beliau itu orang yang bahkan beliau sampai sekarang pun baru selesai beliau itu lulus S3. Kiai Haji Hasan. Ya, Kiai Haji Hasan Ghazali itu kemarin baru sidang, beliau S3. Itu saking semangatnya beliau, walaupun udah jadi kiai besar. Cukup lah ilmunya, udah cukup lah kalau Masya Allah. Tapi beliau masih haus dengan ilmu. Ya masa dari situ kita sebagai muridnya harus lebih semangat lagi. Jadi ini banyak problem nih, soalnya kan namanya kan kita mencari ilmu, tentunya kan seorang kiai kan butuh tangan kanan, tangan bantu lah. Itu kadang kami mah di pondok tuh untuk mencari ilmu, bukan begini, itu bahkan banyak lah sedikit santai ya, banyak statement yang salah, maksudnya ada gitu salah satu santri ketika dia pengen jadi supirnya kiai, pas bilang ke orang tuanya, saya mondokan kamu buat belajar bukan buat nyupir. Justru mungkin dengan khidmah, karena bil ilmi turtafa wa bil khidmati tuntafa kan. Iya betul. Dengan ilmu kita bisa naik tinggi derajatnya, dengan khidmah kita bisa bermanfaat ilmu. Jadi harus imbang antara khidmah dengan khidmah dengan belajar ilmu. Jadi harus sama-sama biar ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Ya itu tadi dengan khidmah. Jadi jangan salah, sama kiai disuruh nyupir, sama kiai disuruh bersih roan dan yang lain-lain, itu bukan karena apa, tapi ya memberi jalan untuk membuka ilmu itu biar manfaat gitu. Berarti Kang Hasan ketika jadi supir dalam tetap enjoy lah, maksudnya ya, tetap enjoy lah, untuk merasa wah Buya kan dulu nyuruh untuk ngaji kok jadi gini nih, tetap lah dia enjoy. Karena ada kan salah satu doa, Allahumma inni qad istaudatuka, ya Allah saya titipkan ilmuku kepada ma'alam tanihi fardudhu ilai. Jadi ketika saya lupa nanti ketika ngaji atau belajar yang lain, fardudhu ilai, kembalikan kepada saya. Insya Allah dengan khidmah itu kita semuanya kebuka. Yang penting satu, mencari ridhonya masyayikh. Itu kuncinya. Kalau nanti ketika boyong kok nggak sampai dapat ridhonya masyayikh, wah itu hati-hati, bahaya. Jadi berarti ini harus ditegaskan Kang Hasan. Banyak para santri juga problem, saya harus ngaji pokoknya udah, antum udah besar, khidmah udah gak mau, saya mau ngaji, fokus ngaji, bahkan udah saya nggak mau organisasi ini pun ngaji, dia lupa dengan khidmah. Ternyata ini harus memang bagus gitu seperti itu, tapi kita juga jangan lupa dengan dengan ilmu lainnya gitu. Mungkin nanti ketika boyong dari pondok ada yang jadi DPR, bahkan kakak kelas saya pas itu ada yang jadi DPR, ada yang nyalonkan santri harus belajar DPR. Iya, santri itu harus bisa jadi apa-apa. Multi talent, mantap. Tapi gini, itu kan tadi Kang Hasan sampainya jadi supir kiai, ya sedikit banyak waktu yang waktu belajar sampai terhempas, maksudnya ini. Cuma gini, kok bisa sampai ke Turki ini kan pasti wah luar biasa ini. Ketika masa belajar kemudian masa khidmat kan tentu ada langkah-langkah yang benar kok bisa lebih tinggi loh, karena belum tentu orang yang ngaji di awal fokus, belum tentu kan bisa seperti Kang Hasan ini. Coba sebagai motivasi para pemirsa. Ya intinya hidup itu enjoy aja. Aduh mantap aja, nggak usah dipikir berat-berat kayak gimana, udah ngalir aja kayak air kan. Enjoy katanya udah. enjoy udah mantap, santai dijalani. Kita coba ya, pada akhirnya saya ketika mau tes ke Turki
Ya, apa yang perlu disiapkan saya siapkan. Alhamdulillah ketika tes di Turki itu kan ada apa namanya kelas tahdiri. Tahdiri itu berarti kelas bahasa dulu. Dan saya coba tes. Yang berangkat 10 orang teman saya, yang 5 langsung masuk kelas 1 semester 1, yang 5 masuk tahdiri. Alhamdulillah saya langsung kelas 1. Kalau tahdiri nambah 1 tahun kelamaan. Jadi takut ketuaan kalau nikah. Masya Allah, ini udah bahasa nikah. Kayak ada saya langsung curiga di bahasa nikah ini. Aduh, Masya Allah. Tapi tetap Kang. Berarti antum sekarang tetap fokus berarti ya dalam. Ya harus fokus apa yang kita hadapi sekarang ya. Kita harus hadapi. Yang ini nggak ada apa enggak. Tetap kita harus tetap slow di tengah gembaran. Teman-teman saya nikah semua, saya tetap harus. Biarpun ada yang gini-gini nggak tetap. Harus tetap fokus tujuan. Masya Allah. Tujuan dulu. Tentunya banyak lah dari santri putih kalau itu. Aduh Kang, ada sedikit banyak lah. Kepo ini mana? Ternyata berarti Kang tetap fokus ya belajar. Masya Allah. Harus tetap fokus. Karena apa namanya, ada beban berat yang harus saya pikul. Waduh, mantap ya. Jadi ya mau nggak mau. Ini khususnya ini para santri yang udah tua ini tetap belajar. Beliau tetap belajar supaya nggak tegang. Ngopi dulu, ngopi santai aja. Bismillah. Berarti sekarang apa namanya tetap belajar studi di Turki. Itu kan punya tujuan udah jadi. Wah ini saya harus masuk ke Turki kan tentu punya tujuan, nggak langsung main-main kan tujuan saya ke sini, bidang saya di sini. Itu ceritakan lah. Selama ini saya nggak punya tujuan. Waduh, ini gimana? Mereka punya tujuan. Anak muda kayak gini biasanya. Saya itu orang yang paling santai gitu, jadi nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditakuti. Itu nanti ke depan mau jadi apa atau gimana? Ya udah santai, enjoy. Ya walaupun tidak ada tujuan yang saya targetkan di planning ke depannya, tapi tetap kita harus adalah 1-2 nanti target saya harus seperti ini. Tapi selama ini yang saya kuliah ya kita hanya meneruskan jenjang pendidikan, di samping itu saya mencari pengalaman dan mencari ilmu. Entah ke depannya mau bagaimana ya itu dipikir nanti lah. Jadi sekarang mau udah belajar ya, kita hadapin yang sedang jangan banyak jauh-jauh dulu nanti gimana. Cuma gini, saya ingat nih dulu pernah sebagian itu Abuya Fauzan beliau suka cerita kalau lagi ngaji itu Kang Hasan dia katanya pengen boyong, dia cerita ke Umi. itu lucu saya ini. Itu dulu pertama kali saya perpindahan dari Sanawi ke Aliyah. Oh iya. Jadi kan istilahnya kalau di Sanawi itu kita penggemblengan gitu. Betul. Kalau di Aliyah itu kita digodok benar-benar dilepaskan gitu. Kita mau jadi apa ya harus punya prinsip sendiri gitu istilah di Aliyah. Jadi pas waktu itu saya antara 3 pilihan. 1, saya menghafalkan Quran. Mantap. Waktu itu sempat saya ngapalin, cuma dapat sekitar 5-6 juz. Masya Allah gitu loh. Sekitar Masya Allah. Cuma 2 bulan kalau nggak salah. Setelah itu kok nggak nyaman gitu, nggak betah. Akhirnya mencoba mencari jati diri saya istilahnya. Betul. Ya nggak betah, ya wajar nggak betah. Sampai dulu saya itu sempat udah nulis surat mau nyuratin ke Umi mau kabur dari pondok. Aduh, ini gimana ceritanya? Itu saya pengen kabur, pokoknya nggak bilang ke keluarga saya mau kabur pindah ke Pondok Kudus di Kudus di Pondok Quran. Cuman mental saya mungkin waktu itu masih kecil, masih umur belasan tahun, belum ada keberanian buat wah nanti yang ngasih uang siapa gitu kan. Takut akhirnya nggak jadi lagi. Ya sempat bilang pengen pindah gitu, tapi sama Umi ya sok kalau mau pindah gini, tapi nggak tahu ya. Sampai sekarang alhamdulillah sampai lulus di langitan ya. Ini kata beliau ini ketika yang nerima beliau ini Abu Fauzan ini lah salah malah kalah udah dia menang ini. Ini berarti ada sesuatu nih kata beliau juga. Ya nggak ada sesuatu sih, nggak ada, cuman mungkin lebih ke takut kayaknya. Takut ya, karena beliau juga kan mondok sampai lulus masa ini. Saya melihat kakak saya wah pada sukses, pada sukses udah semua. Saya nggak sukses sendiri. Itu ketika beliau pulang ini apa kamu udah kata ini Masya Allah. Tadi apa namanya Abu itu Masya Allah kami lihat tuh keluarga beliau dari Abuya Fauzan sampai ke Kang Hasan itu semuanya sudah menjadi jalan makabah gini gitu. Biarpun yang saya jalan maksudnya itu kunci sukses luar biasa beliau. Kunci suksesnya salah satunya
Ya di Buya ada pasti. Masya Allah. Di Umi juga ada, karena salah satu amal yang dari Buya dikasih ke Umi itu setiap setelah sholat anak-anaknya dikirim Fatihah. Wah, itu kuncinya. Itu kunci Dari Umi. Jadi semua anaknya, dan jangan ketika dikasih Fatihah itu jangan disebutkan semua. Jadi harus satu orang satu Fatihah gitu. Itu boleh. Jadi satu-satu. Dan sama Umi itu dipuasain istilahnya. Ngeri juga dengar itu gini. Itu salah satu amalan yang dia kasih ke Umi untuk anak-anaknya biar sukses. Masya Allah, ini amalan Rabi ini baru tahu ini kalau bisa disebarkan ke santri, insya Allah disebarkan kepada apa namanya permisah punya anak ini kayak gini supaya jadi jalan malam cek Sunda mah gitu ya. Ini kiri Kang Hasan, ini udah kasihan juga nih kopinya udah dingin. Semua ini lah apa namanya kenangan lah. Kan saya juga ini bukan bukan anak Sunda, bukan anak Buya, bukan santri, mudah-mudahan aku jadi santri. Saya itu teringat terus wajah beliau bagaimana karismatik. Saya itu bukan takut karisma, jadi wibonya luar biasa. Beliau gak pernah marah, gak pernah mencaci. Yang beliau lontarkan santri senyum, nasihat senyum. Tapi sampai sekarang saya gak bisa melupakan wajah. Masya Allah. Coba Kang Hasan kenangan terindah dari beliau itu kesan-kesan apa lah ketika sama beliau tuh ketika masih ada. Ketika masih ada kenangan apa ya? Karena ya memang setelah lulus SD saya jarang di rumah ya. Betul ya. Udah terbiasa jauh dari orang tua berarti. Udah terbiasa jauh, mungkin 1 tahun pulang cuma 2 kali, dan pun ketemu paling mentok 1 bulan. Udah setelah itu ya tidak ada kenangan yang secara indah ya. Semua kenangan, semua apa yang telah dilewati saya dengan beliau itu semua kenangan indah. Iya betul. Jadi antum itu lebih banyak di mondok dulu ketika masa beliau. Dan ketika sebelum mondok pun, ketika SD saya lebih sering tidur di santri. Waduh, daripada di rumah. Ini udah terbiasa hidup bebas lah, jauh dari orang tua. Biasa hidup jauh dari orang tua. Makanya kelihatan dari mukanya juga. Kagak maksudnya. Masya Allah. Cuma gini Kang San, ini kan para permisah pengen lah pesan-pesan dari dari putra Abuya kan almarhum, minta pesan-pesannya. Misalkan antum kan awal mondok dari Langitan, kemudian akan jadi supir kiai, lama di supir kiai, kemudian kok berkahnya itu kok bisa melanjutkan studi ke Turki. Itu coba kita sedikit pesan-pesannya buat khususnya para Masya Allah banyak pencari ilmu tentunya. Pesan dan kesan mungkin lebih pantas ke mungkin saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Masya Allah. Motivasi orang lain. Kalau pesan terlalu gimana gitu. Saya ini kan masih muda, masih tutoliban, masih ya kita sampai kapanpun harus tetap cari ilmu gitu kan. Ya sebagaimana patah matakan kan man kasuro ihsanuhu kasuro ikhwanuhu. Barang siapa yang banyak berbuat kebaikan, maka dia akan banyak temannya. Dengan banyak teman kita banyak relasi, banyak pengalaman dan yang lain-lain gitu. Dan juga sebagaimana pernah saya salah satu quote saya itu, Masya Allah, di mana tuh? Ketika seseorang menikahkan sehat, bukan berarti orang yang menasehati itu melakukannya gitu. Karena mungkin dia tidak bisa melakukan apa yang dia nasihatkan ke orang lain, tapi dia berharap orang lain itu lebih baik daripada dia. Karena sebagaimana Nabi mengatakan ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Jadi menunjukkan kepada kebaikan itu sebagaimana dia melakukannya. Betul. Ya, jadi kita saling menasihati. Ada teman yang gimana atau kurang betah atau gimana itu udah biasa. Saling menasihati, saling berbuat baik, saling menebarkan kebaikan mungkin. Cuman itu ya. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Kayak udah cukupkan saja Kang Hasan ini. Ini sebuah momen Masya Allah tabarakallah buat saya sendiri tentunya dan para permisah, karena kami host telah mendatangkan tamu Masya Allah Kang Hasan. Ini salah satu putra bungsu bungsu Abuya almarhum al-maghfurlah. Mudah-mudahan pada podcast kali ini sebagai cerminan bagi para santri ketika menempuh ilmu, jangan sungkan, jangan khawatir ketika mencari ilmu. Banyak langkah-langkah banyak rintangan. Banyak rintangan yang harusnya mencari ilmu. Kok ini kan masa khidmat, tetap katakan kesan enjoy kan kata beliau, tetap enjoy, nanti juga ada waktunya. Masya Allah. Mungkin dicukupkan saja Kang Hasan
Telah diundang ke sini. Masya Allah. Nanti kapan-kapan lagi lah kalau ada waktu. Insya Allah. Kapan berangkat kira-kira? Saya berangkat 1 bulan lagi. 1 bulan. Nanti setelah 2 tahun mungkin dengan status yang berbeda mungkin saya bisa duduk lagi di sini. Kami tunggu. Siap. Kalau ada sama Bojo ya. Aduh, amin amin. Amin amin. Saya yang kuat. Ya, mungkin dicukupkan. Kang Hasan terima kasih. Sama-sama. Kami sebagai host minta maaf tentunya nih barangkali ada tutur kata yang enggak enak nih para pemirsa juga nih. Intinya jangan lupa Kang Hasan minta dukungannya, Boleh komen dan subscribe. Nah, channel Al Kausar Cilimus. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kang Hasan. Oh ide. Ngopi.